Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI, jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin. Nah, sekali lagi kalau memang ya terpaksa harus perang, harus bunuhan. Ya memang kalau memakai hukum fikih klasik gitu ya sebenarnya karena Habib itu menipu umat Rasulullah, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan, buat kepada negara. Mereka kayak si Ricik itu teriak-teriak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, juga si Bahar, padahal mereka lah yang merusak Pancasila, yang mau merobohkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hukum membunuh orang seperti itu apalagi dalam keadaan perang itu ya hukumnya wajib. Darah mereka itu halal. Nah, untuk budak-budaknya sekali lagi kalau terjadi perang itu ya pribumi jangan membunuh budak-budak Habib. Ya tangkap aja, diikat saja gitu. Nanti kita didik lagi, kita hilangkan sihir yang nempel di pikiran dan jiwa mereka. Sihir dari Yuya itu, leluhurnya si Ricik gitu. Nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar kali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Kalau sampai Fuad Hadap, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantu dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Siap kita berangkat ke sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus, yang siap berada di leher para lawan-lawan, saudara-saudara. Dan seluruh pimpinan cabang dan anggotanya PWI Laskar Sabilillah se-Kabupaten Banyumas yang saya cintai, saya banggakan. Siapa kita? Laskar Sabilillah. Mereka membuat gaduh, bahkan salah satu pentolanya bernama Rizik Syihab membuat ormas yang namanya FPI bercita-cita ingin menggunakan NKRI bersyariah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Apakah ini kurang ajar? Harga mati NKRI. Sebenarnya kan sengrusa Islam itu sebenarnya ya wong Islam itu dewe saja nih sesungguhnya. Jadi aku sih cuman menceritakan ya kalau di Pulau Jawa itu akan terjadi gambarannya itu ya perang saudara itu. Ngertine aku ya secara kegoiban itu kayak ngono akan terjadi. Jadi menurut Mbah Lang perang ini pasti terjadi ya? Ya aku duluin kersa ya. Iya, tidak mendahului tetapi tahun 2022 itu bumi Pulau Jawa itu ngadu lah. Maksudnya menyampaikan ke saya buminya itu ngomong bahwa haus darah. Ya. Itu menyampaikan itu. Goib tapi jalurnya goib ya. Nggih, paham. Jadi menurut Mbah Lang perang ini pasti terjadi ya? Ya aku duluin kersa ya. Iya, tidak mendahului tetapi tahun 2022 itu bumi Pulau Jawa itu ngadu lah. Maksudnya menyampaikan ke saya buminya itu ngomong bahwa haus darah. Bumi Pulau Jawa itu ngadu lah. Maksudnya menyampaikan ke saya buminya itu ngomong bahwa haus darah. Buminya itu ngomong bahwa haus darah.
Perseteruan antara kubu Habib Rizik dengan kubu Kiai Imad semakin panas. Keduanya sudah berani saling tantang-menantang secara terbuka di depan para jamaahnya. Berawal dari persoalan nasab Ba'alwi hingga persoalan guru tua yang disebut monyet oleh Gus Fuad mengundang kemarahan besar dari Habib Bahar bin Smith yang mengajak jamaahnya di Madura keluarkan celurit. Di video ini, para jamaah yang hadir secara kompak mengeluarkan senjata khas Madura. Jika perkara ini tidak segera diselesaikan, apa yang akan terjadi dengan kedua kubu ini? Yang sama-sama kita ketahui, merupakan keduanya adalah umat muslim. Lagi tentram-tentramnya, lagi damai-damainya, muncul si cucu PKI. Biar siapa namanya? Fuad Gerwani, cucu Gerwani, cucu Warsina, cucu PKI. Biar orang-orang lagi ibadah. Saya sebenarnya udah nggak mau ceramah keras apa segala macam, karena kita lagi Ramadan, lagi suasana Lebaran, ya. Tiba-tiba muncul si bangsat satu ini, muncul si biadab satu ini, saudara-saudara. Dengan enaknya congor. Saya selama ini pernah nggak saya dia mau hina saya, mau caci maki siapapun, kita nggak ada urusan. Tapi yang dihina guru kami, guru saya dulu pondok di Al Khairat, saya termasuk abnaul khairat. Saudara-saudara, yang dihina sama si Fuad bangsa, ya. Si Fuad, ya, cucunya Warsina ini, Gerwani PKI ini, yang dihina sama dia itu guru tua ulama besar Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau itu dakwahnya luar biasa. Beliau berjuang untuk Indonesia bukan dengan pedang. Beliau berjuang untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Indonesia Timur. Beliau berjuang dengan apa? Dengan pena. Beliau ngajar dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Beliau berjumpa dengan raja-raja yang belum yang banyak, ada juga raja-raja yang belum masuk agama Islam. Beliau masukkan Islam. Beliau dari kapal ke kapal, dari sini ke sana. Beliau bangun Al Khairat. Sampai sekarang Al Khairat sudah hampir memiliki 1.600 cabang. Beliau tokoh pendidikan, tidak kenal lelah. Beliau kepanasan, keringetan, nyebrang laut tiap hari hanya untuk berdakwah, tiap hari untuk mengenalkan pribumi Indonesia, untuk mengenalkan bangsa Indonesia yang ada di Sulawesi sampai Ternate, sampai Kaltara, daerah Tarakan, sampai di Ternate, di mana-mana ada Al Khairat, kebanyakan di daerah Indonesia Timur. Beliau adalah seorang pejuang. Saudara-saudara, kau tahu di akhirat ketika Allah menimbang darah syuhada, ya, ente berjuang mati di jalan Allah, darah ente ditimbang dengan tintanya ulama. Tinta ulama di sisi Allah, tinta ulama lebih berat daripada darahnya syuhada yang berjuang di jalan Allah. Nah, ini si Fuad bang siapa? Saya tanya, kayak begitu mau dibiarin apa enggak? Jawab, biarin apa enggak? Orang Madura cinta ulama enggak? Cinta habaib enggak? Cinta kiai enggak? Saya tanya, jawab yang jujur. Bagaimana andaikan ada guru kalian, ya, guru kalian terus dihina, dibilang monyet, dibilang pengkhianat. Saya tanya, apa yang orang Madura lakukan? Jawab. Apa? Diapain? Carok, kurang keras. Kalau ada, saya mau tanya orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak, dengarin, kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Saya tanya sekali
sekali lagi saudara-saudara. Kami sampaikan, pihak kepolisian, Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad biadab, mereka Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar, kami selama ini taat kepada hukum, betul. Ini negara hukum, betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya gak udah urusan. Siapapun, Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun gak ada urusan. Iblis, mau siapa? Iblis, mau jenderal, gak ada urusan. Saya makan, gak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Saya selama ini diam, ya. Maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara-saudara. Ya, lidah saya bukan cuma di lidah. Nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Saya nggak banyak ngomong. Maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu, ya. Tangkap Fuad. Dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya kan sengrusa Islam itu sebenarnya ya wong Islam itu dewe sajane sesungguhnya. Jadi aku sih cuman menceritakan ya, kalau di Pulau Jawa itu akan terjadi gambarannya itu ya perang saudara itu. Saya ngerti nih aku ya secara kegoiban itu kayak ngono akan terjadi. Jadi menurut Mbah Lang perang ini pasti terjadi ya? Ya aku duluin kersa ya. Iya, tidak mendahului, tetapi tahun 2022 itu bumi Pulau Jawa itu ngadu lah. Maksudnya menyampaikan ke saya buminya itu ngomong bahwa haus darah. Itu menyampaikan itu goib, tapi jalurnya goib ya. Nggih, paham. Jadi menurut Mbah Lang perang ini pasti terjadi ya? Ya aku duluin kersa ya. Iya, tidak mendahului, tetapi tahun 2022 itu bumi Pulau Jawa itu ngadu lah. Maksudnya menyampaikan ke saya buminya itu ngomong bahwa haus darah. Bumi Pulau Jawa itu ngadu lah. Maksudnya menyampaikan ke saya buminya itu ngomong bahwa haus darah. Buminya itu ngomong bahwa haus darah.